Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Mu'in halaman 64 baris keempat dari bawah. Faidatun utawi iki iku faidah. Man utawi sapane wong iku dabaha nyembelih sapa man taqarruban krana ngeparek lillahi maring Allah taala lidaf isyaril jinni maring nolak olone jin anhu saking man lam yahrum mongko ora haram apa beleh. Artinya anak wong misalkan ada orang nyembelih kurban, niatnya itu untuk menghindar atau meminta pertolongan atau menolak bala dari kejelekan jin, maka kayak gini nggak apa-apa, tidak haram, boleh-boleh saja. Wasanihima utawi kaping pindhone perkara loro iku kaunuhu anane hewan iku makulan halal dan pangan. Wa huwa utawi makul iku minal hayawani saking hewan albari kang bangsa daratan iku al an'amu pira-pira raja kaya. Jadi hewan yang bisa dimakan. Hendaknya hewan disembelih itu hewan yang bisa dimakan. Yang kalau dari jenis darat, hewan-hewan darat itu seperti hewan-hewan peliharaan. Wal khailu lan jaran kuda, wa baqarun lan sapi, wa baqaru wahsyin lan sapi alasan, wa khimaruhu lan khimar alas, wa zabiyun lan kidang. Nah, kijang bisa dimakan. Wa syib'un lan renggiling, wa dhabun lan hewan dhab. Hewan dhab ini hewan dhab itu istilahnya kita itu apa ya? Penyawa itu ya. Penyawa. Wa arnabun lan truwelu, wa sa'labin lan garangan, wa sinjabilan bajing, wa kullu laqatin lan hewan kang nutul ilhabi maring biji. Burung-burung yang dia makanannya biji-bijian boleh dimakan. La asadun ora macan yang enggak boleh. Wa kertinan monyet atau ketek. Wa sokronan manuk bidu. Wa tawusun lan merak. Wa had'atun lan betet. Wa bumun lan burung hantu. Wa daratun lan mincu. Wa kadalan iku kaya mengkono daratun urabun tawi gagak aswadun kang ireng waruma diyul launi kang kelawu rupane khilafan halin nulayani libadihi maring setengah fuqaha. Wa yukrahu lan den makruhake apa jalalatun hewan kang mangan tai, mangan kotoran dimakruhkan walau min ghairi na'amin senajan saking liyane raja kaya. Kadujajin kaya pitik. Wah, ayam nih. Nah, ini memang seperti itu karena ayam itu kan nutuli sesuatu yang kadang apa ya, kayak nggak tahu itu mungkin ada campuran dengan najis kan nggak tahu. Lah, nek misalkan
seperti itu. Makanya saya dulu itu pernah dididik oleh guru saya itu, kalau nyembelih ayam itu kan umumnya orang disembelih, kemudian nunggu mati kan, kemudian langsung dimasukkan ke air panas. Tujuannya biar bulunya itu nanti mudah dicabuti gitu kan. Lah kalau guru saya itu tidak. Jadi kalau beliau itu mengajarkan kepada saya, setelah disembelih, kemudian nunggu mati. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam air panas, itu dibelek dulu badannya. Jadi kotoran-kotoran ini kita buang dulu. Semua kotoran-kotoran dibuang dulu. Setelah sudah bersih, dicuci, baru dimasukkan ke dalam air panas, baru dicabuti nanti bulunya. Karena ini lebih hati-hati. Selain itu ya, ketika guru saya itu dagingnya akan lebih enak. Karena kalau misalkan langsung habis sembelih mati langsung masukkan ke air panas, itu nanti ya namanya air panas. Jadi baunya atau aura-aura dari kotoran ayam itu tadi ya jelas ada tuh ya, jelas ada. Walaupun nanti ya bersih, tapi kan namanya air panas. Jelas ada aura-aura. Jadi seperti itu. Itu lebih ngati-ngatinya. Makanya mungkin bisa kita terapkan, dicoba biar selain lebih hati-hati, kedua ya dagingnya akan lebih enak lah cara itu. Tidak ada aura-aura bau-bau kotoran dari ayamnya itu. Wa in wujidas najan den temu fiha ing dalem jalalah apa rihun najasati ambune najis. Itu tadi karena ada bau najis. Wa yahilan halal apa aklu baidi ghairi makuli mangan ndoke liyane hewan kang halal den pangan. Mangan ndoke liyane hewan kang den pangan. Khilafan kron nulayani dijamin maring golongane ulama. Untuk apa misalkan? Jadi hewan yang bertelur tapi dagingnya sebenarnya nggak boleh dimakan, tapi makan telurnya boleh. Gitu. Wayah rumulan haram minal hayawani saking hewan al bahri bil bahri al bahri kang bangsa segara. Nah, kemudian hewan-hewan yang laut yang haram dari jenis laut itu difdaun kodok. Bukan jenis laut ya, maksudnya itu jenis hewan yang air ya. Itu difdaun kodok, nggak boleh makan kodok, haram. Watim sahun lan bajul, apa bajul ya? Wasil hafatun lan bulus atau penyu. Wasarotonun lan kepiting. Lakirsun kang ora haram apa wadanai lasun iwak hiu alal aswahi salah lakirsun ora haram apa iwak hiu wadanai lasun lan kerang ini ya. Alal aswahi mungguhe kaul asah. Menurut kaul yang lebih sahih, kerang kemudian ikan hiu tidak apa-apa. Fihima ing dalam kirsun wadanai lasun. Qala dawuh sama Imam An-Nawawi fil majmu'in dalam kitab majmu'. Nah, jadi intinya lanjutannya ini, intinya semua hewan air itu halal kecuali kodok gitu kan. Jadi karena kodok itu apa ya, di dua alam ya caranya ya, jadi tidak boleh. Ini kalau hewan-hewan yang laut yang menyerupai anjing, menyerupai babi itu ya tidak masalah. Sebenarnya itu ya hewan air, hanya saja wajahnya mirip anjing, mirip babi, misalkan ada istilahnya anjing laut, babi laut gitu misalkan.
itu tidak apa-apa, tetap halal saja. Nah, begitupun dengan seperti belalang dan ikan-ikan semuanya itu ya halal, walaupun bangkainya pun halal gitu ya, bangkainya pun halal, kecuali kalau misalkan perutnya itu sudah apa namanya ya, saking lamanya membusuk lah, itu udah gak layak, itu malah gak boleh gitu. Nah kemudian disunahkan lagi itu makan yang masih belalang dan ikan tadi itu, yang sekiranya walaupun bangkai masih bagus lah ya, dagingnya masih bagus, itu tidak masalah. Nah kalau makan ikan biasanya kan nemu ikan langsung dibakar lah, tanpa dibedeti lah, ini yang makruh. Ini makruh, apa namanya, ikan itu dimakan langsung tanpa dibedeti. Indonesianya apa dibedeti, itu dibuangkan kotorannya tanpa disucikan gitu. Jadi itu makruh, walaupun boleh, tapi baiknya ya dibersihkan dahulu. Kemudian loncat 4 baris kemudian atau 2 baris atasnya faidatun. Wahala lan halal opo aklududin mangan uler. Nahwil fakihati opo aklududin nahwil fakihati mangan ulere padane buah-buahan. Hayya iku hayyan kana urip anane opo uler au maitan utawa mati, halal ya. Makan jambu nggak sengaja pas jemplok ternyata banyak ulernya, ya nggak apa-apa, halal. Bisyarti Allah yang farida, kelawan syarat yen to orang deweni apa uler anhu saking fakihah. Nah syaratnya itu makannya itu kita nggak tahu, beda lagi nih syaratnya. Kalau misalkan urusannya beda lagi nih, kalau makan jambu barke nek ngerti nek ulere, wah ulere didewek nih, soalnya bar kuwi mangan dhewe-dhewe, ulere dilepokne. Lah iki sing gak oleh, karena ini tidak boleh makan jambunya atau dibuka ada ulernya dibuang dulu, ditaruh di piring misalkan, makan jambunya baru makan ulernya. Lah ini nggak boleh malahan. Tapi kalau makannya sekaligus gitu ya malah halal, malah nggak apa-apa. Wa illa lan lamun ora Allah yang farida anhu lam yahillu mongko ora halal apa akluhu mangan uler. Walau ma'ahus najan iku sartane fakihah kanam lis samini kaya semute lengo samin, semua juga seperti itu. Li adami tawalutihi krana ora anane metune namel minhu saking samin, minyak samin. Alama ing atase qaul qalahu kan dawuh ing ma sapa ar-raddadu Syekh Kamaluddin Ar-Raddad khilafan halenulayani liba di ashabina maring setengah bapak sahabat kita, sahabat ingsun. Wa yahrumulan haram apa kullu jamadin saben-saben perkara kang atos mudirin kang bahayani libadanin maring badan aw akalen tawa akal. Haram makan perkara yang keras yang tidak bisa dicerna oleh badan, bahkan membahayakan akal. Pahajarin kaya watu, makan batu haram. Watu robinan lebu, makan debu. Wasuminan upas, lah ini bahaya, malah diombe. Wa ingkolas najan kidik apa jimat perkara atas tadi walaupun sedikit. Illa liman kejaba maring wong laya durhu kang orang bahayani apa jimat ing wong, kecuali gak bahaya. Misalkan enek wong kulino mangan watu misalkan, atau mungkin bisa obat. Kayak saya dulu itu malah makan batu, apa itu namanya, pernah untuk obat gatel itu ya, obat gatel
apa itu batu apa namanya belerang. Di batu belerang saya tumbuk, karena kata orang kayak gitu, di obatnya gatel itu diantaranya pakai belerang. Nah kadang kan ada yang cuma orang disabunin saja. Lalu ada juga yang bilang dimakan juga. Ya, saya tumbuk mungkin ya dikit saja, hanya sebesar ujung jari gitu ya, kemudian ditumbuk seperti pasir baru dimakan. Nah itu tidak apa-apa ya, adalah saya makan ya tidak apa-apa, mungkin keringatnya baunya belerang. Wa muskirun lan perkara kang mendemi, kakasire afyunin kaya agahe candu, wa hasyisin lan ganja, wa banjin lan kecubung. Nah, ini yang tidak boleh haram juga, yang bisa memabukkan, kecubung dan apalagi yang lain-lainnya. Ganja yang bisa bikin candu. Lanjut faidatun. Afdalul mukasibi utawi luwih utama-utamane penggawean iku aziro atau pertanian. Nah, sekarang ini pekerjaan yang paling utama, pekerjaan apa? Di pertanian. Paling apik ya. Ya karena karena memang hasil keringat sendiri gitu kan. Satu itu, kemudian dari tani ki ya lebih lebih tawakalnya lebih besar, karena mengandalkan ya namanya tumbuhan berkaitan banget ya dengan Gusti Allah gitu. Jadi kalau misalkan nanti panennya bisa bagus, itu kan Gusti Allah, urusannya sama Gusti Allah, kita yang memupuk. Tapi tetap walaupun pupuknya itu juga ya tetap hanya lantaran saja, bagaimanapun yang menumbuhkan ya Gusti Allah. Artinya tawakalnya gede kalau pekerjaannya itu tani, tawakalnya besar, hasilnya juga ya bagus gitu kan, jika bisa mengolah betul-betul. Summa suanaatun nuli pertukangan. Pertukangan ini juga masuk kategori urutan kedua. Summa tijaratun nuli dagang. Dagang nomor 3. Jadi pekerjaan yang paling baik itu pertanian, kemudian pertukangan, yang ketiga dagang. Jadi itu tadi yang pertama tentang pertanian karena lebih mendekati tawakal alasannya. Kemudian yo hidup matinya tumbuhan yo tawakal kepada Allah. Andaikan dia dimakan hewan atau dicuri orang, dia dianggap sedekah. Jadi luar biasa. Terus nek tukang itu dikarenakan karena paling bagus kedua setelah pertanian dikarenakan pekerjaan hasil tangannya sendiri. Nah begitu. Karena ada riwayat mengatakan man bata kalan min amalihi bata maghfurun lahu. Barang siapa orang itu kalau kerja bersusah payah, susahnya luar biasa, maka maghfurun lahu, orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Nah, dari tukang itu kan berat sekali mereka nih, yang gotong, yang macam-macam, dan dia akan dibayar sesuai hasil tangannya itu tadi. Makanya ini paling bagus nomor 2 gitu. Dan bahkan ada lagi riwayat mengatakan barang siapa orang yang memakan rezeki dari hasil tangannya sendiri itu lebih bagus ya, lebih bagus, karena sungguhnya Nabi Daud juga dulu makan dari hasil tangannya sendiri gitu. Nah kemudian baru yang ketiga dagang, ya ini alasannya karena dagang itu banyak dilakukan oleh para sahabat. Nabi Muhammad juga dulu dagang gitu. Qala dawuh sapa jamun golongan hiya utawi tijarah iku afdaluha luweh utamane penggawean. Tapi ada golongan mengatakan sebaik-baik pekerjaan itu ya dagang gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Kemudian loncat pas Faraon. Nalkuru nutur sapa ingsun fihi ing dalam Faraon ma ing perkara
yajibu kang wajib apa ma alal mukallafi ing atas wong mukallaf bin nadri sebab nazar bahwa utai nazar iku kurbatun ibadah ngeparek alama ing atas perkara iki tadahu kang natrapi ing ma sapa kala apa kalamu syaikhaini dawe Imam Nawawi lan Imam Rafa'i. Jadi pada bab ini musannaf akan menerangkan kewajibannya bagi orang yang melakukan atau pernah bernazar. Karena nazar itu sebuah ibadah mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara dia bernazar. Jadi sekiranya sudah bernazar dan dia yang dinazar itu ternyata terjadi, maka dia wajib melaksanakannya. Misalkan puasa sunnah, nazarnya puasa Senin Kemis misalkan. Walaupun puasa Senin Kemis itu sunnah, tapi dikarenakan dijadikan nazar, jadinya wajib gitu. Namun ada juga yang mengatakan nazar itu makruh ini. Makruh karena ini ya ngati-ngati. Nah, kemudian lanjut loncat 4 baris kemudian dalam kurung itu an-nazru utai nazar ilku iltizamu muslimin oleh nyanggupine wong muslim mukallafin kang mukallaf rasyidin kang pinter. Nazar itu kesanggupan seorang muslim yang sudah mukallaf ya. Nek orang mukallaf hanya janji-janji tok ya, wali ini biasanya anak-anak yang main-main saja belum mukallaf. Pinter ya, rasyid harus pinter. Nah, kalau masalahnya goblok, kalau bodoh, dia tidak melakukannya, tidak kurang rasa takutnya kurang nanti. Kurbatan ing ibadah lam tata ayan ora fardhu ain naflan kanat iku sunah anane apa kurbah au fardhu kifayatin utawa fardhu kifayah kaidamate witrin kaya nglanggengi witir wa iya dadi maridin lan ngendangi wong loro. Baik itu nazarnya berbentuk yang sunnah ataupun fardhu kifayah, seperti nazar mau istiqomah, misalkan istiqomah sholat witir sampai beberapa hari misalkan, atau akan menjenguk orang sakit gitu. Wa ziyaratu rajulin lan ziarah wong suci, ziarah wong kubron ing kuburan, atau akan menziarahi seseorang di kuburannya. Wa tazujun lan rabi hai susunan dalam sekiranya den sunahake apa rabi khilafan halinulayani li jamin maras paling golongane ulama. Poso mu ayamil bidi lan poso pepro dinone padang bulan wal asanine lan pepro dino Senin. Fala waqat najan tuniba apa dino fi ayyamit tasyrik ing dalam pepro dinone tasyrik awil haid utawa haid amin nifasi utawa nifas awil maradi utawa loro. Itu adalah nazar puasa Senin Kamis. Nah, adalah pas Senin bertepatan dengan hari tasyrik. Nah, itu. Maka ya tidak apa-apa karena jadi wajib tadi. Karena sudah jadi yang tadinya sunnah, karena dia bernazar ya jadi wajib. Seperti itu. Walau atau puasa Senin, puasa Sabtu dan Kamis. Nah, adalah dia perempuan, dia haid atau nifas atau sakit, jadi emang sudah nazar. Nah, makanya wajib dilaksanakan. Itulah dari ada ulama mengatakan makruh bernazar itu, jangan bernazar ya. Lam yajib mongko ora wajib apa al qada. Kalau misalkan memang tertinggal seperti tadi itu, ada hari tasyrik atau pas haid atau nifas, maka tidak ada kewajiban mengqadha.
Wa ka sholati janazatin lan kaya salat jenazah. Wa tajhizi maitin lan ngramut mayit. Walau nazara lamun nazar sapa wong sauma yaumin ing poso sedina bi ainihi kelawan kahanane yaum lam yasum mongko ora poso sapa wong qablahu ing dalem sadurunge nazar. Fa ing fa'ala mongko lamun nglakoni sapa wong asima mongko dosa sapa nazir orang yang berpuasa. Atakbi misolati kaya dinginake salat ala waktiha ing atase waktune salat al muayyani kan den tentokake gitu. Kalau misalkan nazarnya itu akan berpuasa sehari penuh, lah ini jangan dipuasani seperti itu. Karena ini melanggar syariat ya. Atau nazar tapi salat misalkan salatnya sebelum masuk waktunya, lah itu juga malah tidak boleh, justru malah berdosa. Loncat 3 baris kemudian fala yasihu mongko ora sah apa nazruhum nazare wong kafir, wong cilik, wong edan. Karena dari safihi kaya nazare wong bodoh. Ini nazarnya orang kafir, anak kecil, orang gila, itu seperti nazarnya orang yang bodoh, tidak sah nazarnya ya. Wakila lan dan ngendikake ya sehusah apa safih. Tapi ada yang mengatakan nazarnya orang bodoh ya sah-sah saja. Minal kafiri saking wong kafir. Wabil qurbati lan kelawan dawuh qurbah atau ibadah opal maksiat. Kasomi ayami tasriki kaya poso dina tasrik. Wa sholatin lan sholat la sabab kang ora ana sebab iku maujud laha maring sholat fi waqti makruhin ing dalem waktune makruh falayan akidane mongko ora sah apa saumu ayami tasriki wa sholatin la sabab laha. Atau dia nazarnya puasa di hari tasrik, sengaja malah pas di hari tasriknya, atau niat sholat yang dimakruhkan waktunya kayak pada asar, pada subuh dia nazar sholat, nah ini malah tidak sah keduanya. Itu sama seperti halnya nazar untuk maksiat. Wakal maksiat lan iku kaya maksiat. Al makruhu ta'i makruh kasolati kaya sholat indal kubri dalam sandingi kuburan. Ini nazarnya makruh, nazarnya sholat di samping kuburan. Wa nazar nazar li ahadi abawaihi maring salah sijine bapak ibune wong aw auladahu utawa pira anake wong faqat mongko bloko. Wa kadzalan iku kaya mengkono-kono maksiat al mubahu utai mubah ka lillahi kaya ngucap lillahi alayya an akala aw anama. Lillahi iku kedue Allah, alayya wajib ing atase ingsun an akala utawa mangan sapa ingsun aw anama utawa turu sapa ingsun. Lah ini juga enggak sah nazar yang mubah. Saya berjanji saya akan bernazar, ini contoh. Nanti kalau saya tercapai saya akan bernazar, saya akan wajib makan, saya akan wajib tidur. Lah ini mubah. Kalau orang sudah enggak nazar pun ya jelas mangan, jelas tidur. Ini enggak sah. Wa ing qasadas najan nejo sapa wong takwiyatan ing ngalapi kuwatan alal ibadati ing atase ibadah awin nasyatu utawa terengginas laha maring ibadah. Wala kafarata lan ora ana kafarah iku maujud fil mubah ing dalem mubah alal asohi ing atase kalau kang asoh. Nah, kalau misalkan memang kejadian ada orang nazarnya kayak gitu dan bila dia itu tidak makan atau tidak tidur misalkan, maka tidak ada kafarat baginya lain karena ini mubah. Nazar hal-hal yang sudah mubah. Langsung loncat dalam kurung bilafti munajjizin
kelawan lafat kang den lestarekake bi an yalzama kelawan yen to nyanggupi kurbatan ing ngeparek min ghairi ta'liqin saking tanpa nggantungake bisa kelawan suci-wici wa hadza utawi iki yalzamu iku nazru tabarruzin nazar gawe kebagusan tabarurin ya iku nazru tabarurin nazar gawe kebagusan kalillahi kaya iku kedue ingsun kalillahi kaya iku kedue Allah alayya wajib ing atase ingsun kaza utahe mengkene minas sholati saking salat au shamin tawa poso au nusukin tawa ibadah au sedekatin utawa sedekah au qiraatin utawa maca Quran au i'tikafin utawa i'tikaf atau dengan nazar yang sekiranya itu membuat dirinya harus istiqomah dalam ibadah lah, ini malah bagus. Saya berjanji, saya bernazar jika misalkan saya akan tercapai ini, saya akan terus sholat tidak bolong. Misalkan tadinya bolong-bolong malah bolong. Nah, mesin tadinya bolong-bolong malah tidak bolong, gitu kan? Atau puasa, saya akan bernazar akan berpuasa Ramadan full. Misalkan bagi orang yang biasa nggak puasa, ya ini malah bagus. Gitu. Untuk saya akan bersedekah atau akan membaca Al-Quran atau i'tikaf lah, ini malah bagus. Gitu ya, untuk kebagusan dirinya. Au alayya utawa iku wajib ngatasi ingsun kada uta ibadah mengkene. Wa illam yakul lamun ora mengucap sapa wong lillahi ing lafat Allah. Atau dia hanya mengucapkan alayya kada seperti itu. Tidak ada lafat Allahnya. Kalau lillahi alayya kada demi Allah gitu misalkan. Jadi juga tetap alayya kada au nazartu nazar sapa ingsun kada emang gini. Jadi secara lafat harus ada lafat yang memang unsur janji gitu ya. Lillahi alayya kada, saya demi Allah saya akan melakukan hal seperti ini gitu. Atau tidak ada lafaz Allahnya, saya berjanji akan melakukan seperti ini, atau saya nazar akan berbuat begini gitu. Wa illam yadkus najan ora nutur sapa wong maha sartane nazar tu kada, lafaz nazar tu kada lillahi ing lafaz Allah. Alal mu'tamadi ingat asih kaul kang mu'tamad. Walaupun tidak ada lafaz Allahnya tetap jadi nazarnya gitu. Langsung loncat bawahnya itu dalam kurung au bilafin utawa kelawan lafaz mu'allikin kang den gantungake. Wa isamalan den arani apa nazar lafdun mu'allikin nazra mujazatin ing nazar mujazah. Jadi ada nazar ada dua ya, nazar munajjizin ada mujazatin gitu. Kalau munajjizin dengan lafaz yang diteruskan, yang terus menerus lafaznya itu, jadi dia mengucapkan lafaz atau ucapan yang sekiranya akan terus dilakukan, atau dengan lafaz yang digantungkan. Maksudnya begini, wa huwa utawi nazru mujazatin iku ayal tazamayan to nyanggupi sapa wong kurbatan ing ngeparek fi muqabalati ma ing dalem bandingane barang ya rego bukan demen fi husulihi ing dalam hasile perkara min hudusi nikmatin saking anyar tekone nikmat au indifa'in utawa au indifa'in nikmatin utawa katolae bilahi kain syafani kaya lafaz lamun marasake ingsun sapa Allahu Allah au salamani utawa selamat sapa ingsun atau nyelametake ingsun sapa Allahu Allah fa alayya mongko wajib iku ing atase ingsun kaza utawi mengkene. Lah ini kalau dengan digantungkan tadi ya. Yang pertama itu dengan diteruskan, saya akan berjanji akan sholat gitu ya. Lalu digantungkan, kalau misalkan saya
disembuhkan atau diberi keselamatan sama Allah, saya akan melakukan hal demikian. Dan ini namanya digantungkan. Nah, ini yang sering dilakukan orang-orang. Kalau dia nazarnya tidak ada apa-apa, saya bernazar akan janji saya akan terus menerus melakukan sholat. Nah, ini namanya nazar munajizin, yang diteruskan gitu ya, atau nazar yang digantungkan tadi. Au alzam tu utawa majepake sapa ingsun nafsi ing awak ingsun, au wajibun utawa iku wajib alaya ing atase ingsun. Nah, jadi ada janji dengan ucapan-ucapan yang itu digantungkan. Apabila begini maka saya akan nazar begini. Nah, ini namanya digantungkan. Langsung loncat, ini agak jauh, langsung ke halaman 66, agak tengah-tengah, baris ke 13 dari atas. Nah, ini kita agak kebut karena masih banyak sekali ini ya. Nah, kemudian intinya tadi yang di atas tadi, ini juga masih pembahasan tentang nazar. Nah, ini saya carikan yang sekiranya sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baris ke-13 dari atas, walau nazaro, lafadznya walau nazaro isro janah wisyam'in. Walau nazaro lamun nazar sapa wong isro janah wisyam'in, nguripake padane lilin au zaitin utawa lengo. Misalkan ada orang nazar menghidupkan lilin atau minyak di masjidin ing dalam masjid, soha mongko sah apa nazar ingkana senajan ono iku sumaman nuli iku sama dalam kono-kono masjid sapa man wong yang tafi kang ngalap manfaat sapa man bihi kelawan nahwu syam'in au zaitin, walau ala nuzurin senajan iku ing atase longko, wa illa lamun ora ono fala mongko ora sah. Kalau ada orang nazar, misalkan saya nazar mau menghidupkan lampu musola tiap hari, nah ini sah-sah saja karena di dalamnya itu ada orang yang mengambil manfaat, artinya ada orang sholat di dalamnya. Tapi kalau misalkan musola kosong, nggak pernah dipakai, dihidupkan lampu, ya maka nggak sah. Bangunan yang nggak hidup, bangunan musola atau bangunan yang lain yang tidak ada manfaatnya, bahkan tidak dipakai, tapi nadarnya kayak gini, hidupin lampu, ya nggak sah gitu. Walau nazaro lamun nazar sapa wong ahda amangkulen ing aweh hadiah ila makkata maring ila makkata maring kang den pindah, lazimahu mengko wajib ing wong apa nakluhu mindah mangkul wa tasadduqan sedekah bi ainihi kelawan kahanane mangkul ala fuqara'il harami ing atase wong fakire tanah haram. Nah, langsung loncat ke babul bai, langsung masuk ke bab jual beli. Babul bai utawi iku bab mertelakake jual beli. Jadi halaman 66 ini intinya masih berkaitan tentang nazar dia. Babul bai utawi iku bab mertelakake jual beli. Huwa utawi bai lughatan ing dalam cara bahasa iku muqabalatu syai'in, bandingi suwiji-wiji bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Nah, secara bahasa itu membandingkan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wasyar'an atau wasyar'an ing dalam syara'i iku muqabalatu malin, bandingi bondo dimalin kelawan bondo ala wajhin ing atase arah mahsusin kang den khususake. Nah, selalu secara syarak itu membandingkan antara harta dengan harta yang lain dengan arah-arah tertentu ya. Itu secara syarak. Wal aslu utawi dasare fihi ing dalem bai' qoblal ijma'i ing dalem sadurunge ijma' iku ayatun pira-pira ayat
Kaqaulihi ta'ala kaya dawuh Allah taala wa ahallalan halalake sapa Allahu Allah al bai'a ing dol tinuku wa ahbaru lan pira-pira kabar ka khabarin kaya kabar suilakan den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi utawi dinine nyambut gawe iku azyabul halal fakala mongko jawab sapa kanjeng Nabi iku amal rajuli penggaweane wong lanang atau penggaweane wong biadihi kelawan tangane rajul. Nah, ini ada ayat wa halallahu bai'a wa Allah menghalalkan jual beli. Ada juga hadis Nabi pernah ditanya pekerjaan apa yang lebih halal. Nabi jawab ya pekerjaan yang dari hasil tangannya sendiri. Wa kullu bai'in lan saben-saben dol tinuku mabrurin kang den bagusake. Ai la ghosya tegese ora ana bujuk iku maujud fihi ing dalem bai' wala khiyanata lan ora ana cidra iku maujud. Nah, jadi tidak, dan juga beli yang bagus, tidak ada perbujukan dan juga tidak ada pengkhianatan. Ya sihusah apa al-bai' jual beli bi ijabin kelawan ijab minal ba'i saking wong kang dol, wong kang adol. Jadi sah jual beli adanya ijab gitu ya. Adanya ijab walau haslan senajan kelawan guyonan. Wa huwa utawi ijab iku malafat. Dalakan udahake apa ma alat tamliki ing atase aweh milik. Dalalatan kelawan nuduhake zahiratan kang pertelo. Kabi tuka kalafat bi tuka adal sapa ingsun ing sira. Za ing bondo bikada kelawan mengkene. Lalu ijab. Ini saya jual ini kepadamu. Gitu. Au huwa utawi syai iku laka kedue sira bikada kelawan mengkene. Wa malak tuka lan aweh milik sapa ingsun ing sira aw wahab tuka utawa aweh sapa ingsun ing sira za ing bondo bikaza kelan mengkini. Lah ini namanya ijab. Ini saya jual ini kepadamu gitu. Wa kazalan iku kaya mengkono-mengkono malak tuka ja'al tuhu ndak utawi lafat ja'al tuhu ndakake sapa ingsun ing da laka maring sira bikaza kelawan mengkini. Inna walamun niat sapa wong bihi kelawan lafaz ja'altuhu al bai'a ing tuku. Wa qabulu lan qabul minal mustari saking wong kang tuku. Walau hazlan senajan guyonan. Wa huwa utai qabul iku ma lafaz dalakan tuduhake apa ma ala tamliki ing atase tanpa tamlik. Kadzalika kaya mengkono dalalatan zahiratan dhuwur mau. Nah, selanjutnya ada ijab, ada qabul. Qabul itu menerima dari pembelinya. Oh iya, saya beli gitu ya. Atau kayak lafaz kashtara itu kaya tuku sapa ingsun hadza ing bondo bikaza kelawan rego sakmene. Nah, saya beli ini ya dengan ini. Lain namanya qabul. Nah, wa qabil kan nerima sapa ingsun. Aradi itu utawa rida sapa ingsun. Au akhatu utawa ngalap sapa ingsun. Au tamallaktu utawa tampa milik sapa ingsun. Ya, jadi ada kata-kata yang lain. Misalkan ijabnya begini. Ini saya berikan ini kepadamu, tapi ada niat suruh beli gitu ya. Nah, tadi saya lafaz ja'altuhu. Atau ini saya jual ini kepadamu. Oh ya sudah, saya terima. Lah ini namanya qabul, seperti itu. Hadza emang kene bikaza kelan mengkene. Wa dzalika ta mengkono-mengkono ijab lan qabul. Iku litatimma maring sempurna apa asyghatu siwat
ada lu kan nuduhake. Jadi ijab kabul ini adalah ijab yang sempurna. Ala istiratiha ing atase nyaratake sigot. Apa kaluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal bayu ang basine utawi sah apa dal tinoku apa beak iku antarodin saking ridon-ridonan. Jadi jual beli itu harus saling ridho. Warido tahu ridho iku khofiyun samar. Tapi masalahnya ridho itu samar, gak tahu dia tuh rela apa enggak dia menjual ini, atau dia tuh rela enggak menerima barang ini gitu. Fakta barang mongko dan bilang apa ma perkara. Ya dulu kan itu hake apa ma alaihi ing atase ridho minal lafzi saking lafat. Maka dari itu untuk menghilangkan kesamarannya itu harus dilafatkan kan, direti. Maka falayan akidu mongko rasah apa be bil mu'atati kelawan lunglungan. Lah masalahnya tidak sah kalau hanya lunglungan, tidak ada ucapannya sama sekali, ijab kabulnya tidak ada, ijabnya enggak ada, atau kabulannya enggak ada, langsung kasih gitu saja. Ya kan enggak tahu ridho atau tidaknya. Lakun ukhtiras tetapi ini dan pilih apa al in iqadu sah dal tinaku bikul 5 kelawan saben-saben perkara yuta'arafu kan den ngadatake apa al bayu dal tinaku biha kelawan mu'atatun fihi ing dalem ma kal khubzi kaya roti walah milan daging gitu. Dunanah widawabi ora padane kegermetan wal aradi lan bebro bumi. Nah intinya ada ijab kabul ya, ijab kabul. Nah, ini saya jual kepadamu ya, ini dah kabul. Intinya ada isyarah, ada ucapan-ucapan yang sekiranya saling ridho gitu aja. Kalau cuman diem-dieman atau mungkin bisa jadi kalau sekarang udah berkembang. Kalau misalkan, tapi kalau memang diem gitu saja kan masih bingung kan. Makanya dalam jual beli itu yang paling dilihat itu adalah pelafatannya. Intinya pada pelafatannya gitu kan. Lanjut loncat 4 baris, kemudian atasnya bawah kurung itu ya, atasnya dalam kurung. Wasyartu syikhatil ijabi utawi syarat sae ijab wal qabulilan qabul iku kaunuhuma anane ijab lan qabul iku bila faslin kelawan tanpa pemisah. Iku bila faslin kelawan tanpa pisah. Jadi syaratnya ijab dan qabul itu tidak ada pemisah, besokotin kelawan meneng, tawilin kang suwi, ya kau kang tunibo, bainahuma ing dalam antarane ijab dan qabul, bikhilafil yasri berbeda kelawan kang sedilo. Jadi antara ijab sama qabul itu jangan ada diam lama-lama. Ini saya beli ini saya beli ini. Nah, jawabnya lama, oh ya, setelah itu secara adat ya kurang sah secara jual beli, harus langsung. Wala takhallalan ora oleh nyelan-nyelani, wala takhallalu lafzin lan ora oleh nyelan-nyelani lafat, wa ing kolas najan kidik apa lafat ajnabiyin kang liya anil akdi saking akad. Nah, kemudian tidak boleh ada kata-kata yang pemisah atau ada celah-celah. Maksudnya ada lafaz-lafaz yang menyela-nyelani ya, apa nyelani itu intinya akan saya beli ini ya. Malah dijawab, itu kemarin gimana? Oh ya itu nggak apa-apa, beli itu aja. Lainnya ada pemisah kata lain itu ya. Sehingganya ini tidak boleh. Nasud loncat bawahnya 2 baris, kemudian dalam kurung wabila ta'alikin lan ora kelawan gantungake. Nah kemudian tidak boleh digantungkan, falayasuhu mengkorasa ma'ahu sertanya ta'alik kain mata kaya lamun mati sapa abi bapak insun fakot bi'tuka mongko teman-teman adol sapa insun ing sira hadza ing iki syai. Kalau seperti itu juga tidak boleh digantungkan. Nanti kalau ayahku sudah meninggal, mobilnya tak jual kepadamu. Nah, itu tidak boleh seperti ini.
Wala takitin lan ora takkit. Takkit itu begini, kabeh tukar kaya tuku sapa ingsun ing sira hadza ing iki bondo syahron ing sewulan gitu ya. Jadi di waktu-waktu ya, di waktu-waktu atau dibatasi waktu. Ada temponya. Ini saya jual beli ini saya jual ini kepadamu selama 1 bulan. Nah, ini beda. Ini jual, ini katanya jual loh ya. Karena jual itu amrih milik, jadi memiliki. Namanya memiliki tidak boleh dibatasi waktu. Beda kalau sewa, nanti sewa ada babnya sendiri. Wasyurita lan dan syaratake fi akidin ing dalem wong kang akate iku bai angkana wong kang tuku anane au iku bai angkana wong iku wong kang adol anane apa akid au mustarian to wong kang tuku apa taklifun mukallaf. Disyaratkan antara orang yang menjual maupun yang membeli itu harus mukallaf. Fala yasuhu mongko rasa apa akdu sopiyin akade bocah cilik. Kalau anak kecil yang beli itu mengerikan. Ya, saya itu kadang kalau ada anak kecil masih TK misalkan dia bawa uang 100.000, terus ternyata dia beli borong lah ya, cara di total habis sampai 70.000. Lah ini kan mengerikan, harus hati-hati. Makanya kalau misalkan memang ada anak kecil seperti itu, nah ini benar apa tidak ya, harus ada setidaknya ada ucapan dari orang tuanya, atau setidaknya ada WA atau orang tuanya kirim surat, ini anak saya beli ini tolong dilayani, seperti itu. Tapi kalau anak kecil itu secara sendirinya tidak ada titipan kata-kata dari walinya, lah ini mending tidak usah dilayani. Tapi nek gor titik ya ora masalah ya, anak kecil beli ini bapak jajan 500 nih gak masalah. Nah kalau yang banyak itu kan membahayakan, karena dari unsur bahayanya itu kalau cuma 500, 1000 itu kan masih ridho gitu kan ibaratnya. Wa majnunin lan wong edan, orang gila juga tidak sah, akalnya tidak sempurna. Wa kajalan iku yang mengkono-mengkono layasehu memukrohin saking wong kang den sereng biwari hakin kelawan tanpa hak. Begitu juga dengan orang yang dipaksa. Li adami ridho krana ora anane ridhone mukroh ya, mukroh. Jadi tidak sah jual beli kepada orang yang dipaksa untuk membeli, karena tidak adanya ridho. Kalau di luar sana di Pulau Jawa misalkan, atau di tempat yang sekiranya ngati-ngati, kalau ada yang megang hari beli, lah ini nggak boleh. Jangan megang untukku, lah ini tidak boleh. Wa islamun lan Islam ditamliki rokikin maring tanpa milik litamlikin maring tanpa milik rokikin ing kawula muslimin kang muslim. Selanjutnya syaratnya adalah Islam. Layak tiku kang orang merdeka alaihi ingatasi akid wa kadzalan niku kaya mengkono-mengkono yastaratu syarat yastaratu dan syaratake aidun halimane opo islamun Islam ditamliki murtadin maring milike wong kang murtad alal mutamati ingatase kol kang mutamat. Lakinil ladzi tetapine perkara fir'audati ing dalam kitab Raudhah wa asluha lan asale Raudhah apa syihatun sah apa syihatu bai'il murtadi sah dal tinugune wong murtad lil kafir marang wong kafir. Langsung loncat 3 baris kemudian wasyurita lan den syaratake dan dalam kurung fi ma'qudin ing dalam perkara kang den akati apa alaihi barang musammanan kana iku barang kang den regani anane au samanan utawa rega apa milkun miliki lahu kedue akid ailil akidi tegese kedue akid alaihi ing atase makud. Nah, syarat selanjutnya adalah
barang yang dijual itu harus miliknya. Artinya kita menjual barang yang milik kita sendiri, atau kita menjualkan barang yang harus ada akadnya juga. Maka lanjutannya itu ada fala yasuhu mongko rasa apa bayu fudulin adol wong kang ora duweni. Nah, orang nggak punya apa yang dijual, saya jual ini, bukan miliknya, atau dia nggak punya, nggak sah. Wa yasuhu lan sah apa bayu malin mali ghairihi adol bandane liyane akid zahiran ing dalam jabane imbana laman pertelo ba'dal bayi ing dalam sakwise dol tinuku apa anahu sak temene mal lahu kedue akid kana kang ana ba'a kang adol sapa akid malamu warrosihi ing bandane wong kang den waris akid zonan halen nyono hayatahu ing uripe muwarrosihi Fabana mongko bertelo maitan apa sapa muwarosatihi maitan halimati. Nah, kecuali kalau dan sah kalau jual beli setelah itu memang barang milik ahli warisnya seperti itu. Milik karena dia warisan gitu kan, pewaris. Sudah jelas dan nyata, ataupun dengan hanya zon menyangka gitu ya. Kayak misalkan dia menjualkan barangnya orang lain gitu. Dan ada keterangannya jelas gitu ya, baru tidak apa-apa, sah-sah saja. Langsung loncat faidatun. Lau akhadha lamun ngalap sapa wong menu hari saking liyane wong pitarikin kelawan dalan jaizin kang wenang ma ing barang zona kang den nyono apa haluhu halalema wa huwa taima iku haraman haram batinan ing dalam jerone. Apabila seseorang itu mengambil sesuatu dari selain jalannya yang diperbolehkan dan dia menyangka kehalalannya padahal itu adalah haram. Fa in kana mukalaman lamun ana apa zahirul makhudhi pertelane wong kang den ala bandane sapa minhu al iku al khairu bagus lam yutalib mongko ora den tuntut fil akhirati ing dalam akhirate. Wa illa lan lamun ora kana zahirul makhudhi minhu al khair tuliba mongko den tuntut. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengambil barang atau membeli sesuatu yang tanpa jalannya, tanpa melalui jalur yang betul, jual beli yang betul, dan dia menyangka itu halal padahal itu adalah haram, maka dilihat tafsil. Kalau misalkan yang diambil itu adalah sesuatu yang baik, maka besok di akhirat tidak dituntut. Tapi kalau yang diambil itu sesuatu yang tidak baik, maka besok di akhirat dituntut, seperti itu. Langsung loncat dalam kurung watuhruhu lan sucine bondo au imkanu tuhri utawa kongange sucine bondo bihuslin kelawan dan wasuh falayasuh mongkarasa apa bae najisin adol najis. Jadi tidak boleh menjual barang najis, harus suci. Kahomrin kaya arak, tidak boleh. Wajil dinan kulit badak, wajil dimaitat lan kulit badak enggak boleh. Wa in amkana senajan kongang apa tuhruhuma sucine khomer lan jildu maitah. Walaupun keduanya itu nanti akan ada masanya dia bisa disucikan gitu, tapi tetap tidak diperbolehkan. Jadi dan juga di bawahnya ada keterangan disyaratkan juga jual beli itu harus yang bisa diserahkan. Tidak usah jual yang misalkan saya jual kambing, mana kambingnya? Minggat, lah nggak boleh. Saya jual ini ayamnya mana? Tuh, tapi nggak tahu lagi kemana, kesasar lagi. Lah ini nggak boleh juga. Itu saya jual ini sendal, sendalnya mana? Lagi digosok. Lah ini nggak boleh juga. Maka artinya harus menjual barang yang betul-betul bisa dipasrahkan gitu ya, bisa diserahkan. Nah, cukup sekian.
Kita lanjut minggu depan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.